Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enes Tiara Evanda, guru biologi di SMA Al Muslim Sidoarjo, sekaligus mahasiswa PPG di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil dari praktek mengajar saya siklus 2. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah sehat Ustazah. Sudah. Alhamdulillah sehat Ustazah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ustazah minta tolong ketua kelas untuk dipimpin doa teman-temannya. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran yang kita ikuti bisa bermanfaat dan dilancarkan oleh Allah SWT. Amin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mas. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, Ustazah presentasi dulu yang sudah masuk ke Google Meet. Vian? Tidak ada. Dava? Hadirus. Oke, kemudian Dinda? Hadirus. Adnan? Hadirus. Aldis? Hadir Os. Mira? Hadir Ustazah. Baik, terima kasih. Sadar cek dulu apakah ada kendala jaringan atau device-nya? Bisa ya? Alhamdulillah tidak ada. Kemudian sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, hari ini kita akan belajar tentang sistem sirkulasi, terutama untuk penyakit dan kelainan serta teknologi yang bisa mengatasi dari penyakit tersebut. Sebelum itu, kalian juga silahkan membuka live worksheet yang sudah saya bagikan linknya, bisa langsung mengisi di live worksheet tersebut. Ini data tentang prevalensi hipertensi berdasarkan pengukuran penduduk umur lebih dari sama dengan 18 tahun di beberapa provinsi di Indonesia. Nah, dari data tersebut nanti silahkan siapa yang ingin mengajukan pertanyaannya. Jika ini kurang jelas, kalian juga bisa lihat di live worksheet-nya ya, bisa di zoom. Ustazah, saya mau bertanya. Iya, Dinda, silakan deh. Mengapa Kalimantan Selatan memiliki prevalensi hipertensi yang paling tinggi dibandingkan provinsi yang lain? Kalimantan Selatan memiliki prevalensi hipertensi yang tinggi dibandingkan provinsi yang lain. Benar seperti itu ya, Din? Yes, dibandingkan wilayah lain. Baik. Oke, ditampung dulu. Selain Dinda, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Mau tanya Ustazah? Saula, akan Saula? Iya, saya ulang. Iya, silakan Nak. Pertanyaannya itu penyebab hipertensi pada penduduk umur 18 tahun itu apa Ustazah? Saya kira. Oke, iya. Kenapa kok anak-anak 18 tahun itu sudah memiliki prevalensi hipertensi gitu ya, padahal mereka masih muda. Benar seperti itu ya, Saula? Iya Ustazah, benar. Oke, selain Dinda dan Saula, apakah ada lagi? Saya mau tanya, Mas. Silakan lagi ya. Kan penderita hipertensi itu kan rata-rata orang tua, Us. Nah, mungkin salah satu penyebab dari umur 18 tahun ke bawah hipertensi itu bisa nggak salah satu kemungkinannya dia itu bawaan dari orang tuanya? Oke,
pertanyaannya dari Nakia adalah apakah mungkin prevalensi hipertensi itu merupakan keturunan gitu ya, genetik dari orangnya. Benar seperti itu ya Nakia? Oke, Us. Sip. Ada lagi? Atau sudah cukup? Mira dan Dimas, ayo silakan. Mira dulu. Ya, dari data itu kira-kira penanganan yang sudah dilakukan pada saat ini tuh untuk mencegah hipertensi itu apa, Us? Boleh seperti itu. Baik. Ada pertanyaannya, Dimas? Silakan. Iya, mau nanya Ustazah. Seperti yang kita Iya, lihat silakan. dari data, itu Kalimantan Selatan kan prevalensi hipertensinya kan paling tinggi, sedangkan Papua itu prevalensi hipertensinya paling rendah. Nah, faktor apa aja sih Iya. membedakan antara kedua daerah tersebut sehingga membuat Papua itu daerahnya paling rendah gitu hipertensinya? Silahkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi sambil diisi di worksheet-nya, sambil Ustadzah bagikan sebuah video tentang serangan jantung pada orang-orang yang sedang melakukan olahraga. Sabtu pekan lalu, pemain tim nasional Denmark, Christian Eriksen, dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan di lapangan. Ia terjatuh di dekat pinggir lapangan ketika berlaga di pertandingan Euro 2020 melawan Finlandia. Beruntung nyawanya tertolong setelah mendapatkan penanganan medis yang tepat. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Vito Anggarino Damai mengatakan, serangan jantung, henti jantung, atau konslet jantung bisa terjadi kapan saja. Karena itu sebaiknya olahraga dilakukan secara bertahap dan tidak memaksakan diri langsung berolahraga berat. Pengecekan jantung secara berkala juga penting untuk mengetahui bagaimana kondisi dan kemampuan jantung agar kita tidak melewati batas kemampuan jantung. Ayo coba diamati. Tadi kan beberapa olahraga poinnya benar olahraga, tetapi pelaksanaannya yang salah. Salahnya tadi gimana gitu? Ya, siapa yang bisa? Terlalu berlebihan, Gus. Iya, poin yang kedua tadi yang disampaikan, iya. Pemompaan jantung yang berlebihan saat olahraga. Benar. Ada lagi yang menyampaikan? Selanjutnya, Ustadzah akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah menyimpulkan gangguan atau penyakit atau kelainan pada sistem sirkulasi manusia, bisa dari darah, jantung maupun pembuluh darah. Selanjutnya, menelaah upaya pencegahan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Dan yang ketiga adalah membuat poster tentang teknologi yang bisa mengatasi gangguan pada sistem sirkulasi manusia. Kemudian manfaatnya apa sih kalian belajar sistem sirkulasi pada pagi hari ini? Pastinya kalian bisa mengantisipasi kegiatan atau aktivitas yang dapat menyebabkan gangguan atau penyakit pada sistem sirkulasi manusia dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya di kelas saja, ilmunya itu dibawa sampai ke penerapannya gitu. Kemudian Ustadzah juga menghimbau kalian untuk berperan aktif baik di room besar seperti sekarang, di room utama, dan di room kelompok nanti kalian harus aktif. Setiap anggota wajib aktif. Kenapa? Hadis yang berbunyi menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah gitu, jadi kalau wajib berarti harus dilakukan ya, jangan hanya si A saja yang kerja, saya nggak usah, gitu nggak boleh. Jadi semua harus aktif. Kenapa gitu? Karena diharapkan nanti kalian bisa meningkatkan skill komunikasi atau keterampilan komunikasi kalian bisa menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, silakan diperhatikan infografis yang saya tampilkan di layar. Itu tentang peringatan Hari Jantung Sedunia, tetapi data yang disampaikan adalah kematian yang terjadi akibat dan beberapa penyakit yang lain di
Oke, silahkan diamati dulu. Kemudian coba ditelaah masalahnya sebenarnya di mana sih? Apa yang terjadi di sini? Saya Ya, silakan lagi ya. Dari infografis ini kita bisa tahu kalau penyakit pada sistem sirkulasi yang memiliki tingkat kematian yang paling tinggi itu disebabkan sama penyakit jantung iskemik sama 11%-nya stroke. Iya, ada 2 penyakit mematikan yang dari beberapa penyakit yang ada itu adalah dua-duanya 2 teratas ranking tertingginya itu adalah dari sirkulasi. Oke, benar ya. Selain Nakia ada yang menurut lagi di sini? Saya Mira. Barengan nggak apa-apa, ada Saula, Dinda, Mira, Mas. Oke, Saula silakan. Alhamdulillah. Jadi dari data Riskesdas itu penderita penyakit jantung itu meningkat dari 0,5% pada 2013 menjadi 1,5% pada 2018. Jadi dari 2013 sampai 2018 itu penderita penyakit jantung mengalami peningkatan sebanyak 1%. Ya, 1% kalau di angka itu memang kelihatan sedikit ya. Tapi coba hitung berapa penduduk di Indonesia. Angkanya pasti akan menjadi besar. Ya kan? Oke, terima kasih Saula. Silakan Dinda. Ya, jadi sesuai infografis yang dari kita lihat ini kan semakin lama wilayah paling banyak itu memiliki prevalensi kematian yang paling banyak itu Kaltara, DIY sama Gorontalo. Dan semakin tahun peningkatan prevalensinya itu semakin tinggi. Iya, 3 provinsi terbanyak yang memiliki kasus kematian akibat jantung terbanyak dari Kaltara, Gorontalo, dan DIY. Mira, silakan Mira. Ada ini Mbak. Penyebab dari penyakit jantung itu selain dari faktor usia sama riwayat kesehatan keluarga, itu juga ada karena kebiasaan hidup sehari-hari dari tiap individu. Iya, dari pola hidup ya. Iya. Iya. Jadi menurut Mira, besar mana kemungkinan keturunan atau pola hidup Mira? Pola hidup di sana. Iya, benar. Jadi pola hidup itu memiliki istilah apa ya, kesempatan terbesar dibandingkan yang punya keturunan penyakit jantung. Oke, Dimas silahkan. Sesuai sama datanya ya Us, itu tanda serangan jantung biasanya kita tahu itu orang-orang dadanya kayak nyeri atau kayak tertindih, habis itu napas agak sesak, tapi selain itu juga ada perubahan irama jantung. Orang yang merasakan tanda serangan jantung itu rasa pusing juga dan badannya juga lemas Us. Oke, terima kasih tadi sudah 4 siswa ya mainkan ya ini pada sistem pada infografis yang menunjukkan data kematian yang tinggi tadi. Kemudian untuk selanjutnya adalah diskusi kelompok dari kelompok 1, 2, 3, 4. Ustazah sudah mengkopikan diskusinya, silahkan ke masing-masing kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ada di Jadi ini kan disuruh nyari penyakit yang kelainan yang terjadi pada sistem sirkulasi yang terjadi pada sistem kayak kemarin kan kita pakai gagal jantung. Ada lagi nggak? Gagal jantung dapat terjadi jika jantung tidak memompa atau mengisi secara memadai. Terus ini ada aterosklerosis
menumpuknya lemak kolesterol dan zat lain di dalam dinding arteri yang menyebabkan terhalangnya aliran darah. Terus kalau pecah, gumpalannya menyebabkan oklusi akut. Ayo nak, yang lain mana suaranya? Kalau yang aneurisma aorta, penyakit yang ditandai dengan penggelembungan pada pembuluh darah aorta. Penggelembungan dapat terjadi pada aorta di bagian perut, dada, atau keduanya. Ini nanti pacemakernya apa aku sendiri yang kasih? Karena kan ada yang membuat dan nyari informasi. Sudah dibagi tugasnya kan? Baik, nggak apa-apa kalau kayak gitu ya. Tadi yang live worksheet bisa dibagi yang anggota kelompok yang lain, nanti yang pacemakernya lagi ya, gitu juga apa-apa. Berarti sudah siap ya, sambil persiapan nanti presentasi boleh didiskusikan kembali apa-apa yang harus disiapkan saatnya berpindah ke kelompok lainnya. Iya sudah. Baik, semua sudah ada di room utama. Kembali dinyalakan kameranya nak. Ya, sudah cek di masing-masing ketua kelompok. Apakah ketua kelompoknya melihat ada anggota yang belum kembali? Kelompok 1, Vita, Aldis, bisa mendengar? Oh sudah. Sudah. Oke. Kelompok 2, Nakia, anggotanya sudah kembali semua? Sudah sama ini Raisa izin jaringannya. Oh, jaringannya bermasalah. Baik. Kemudian kelompok 3, Dimas, anggotanya sudah kembali semua? Sudah, lengkap. Baik. Laras, silakan dicek lagi anggotanya sudah kembali? Sudah, Ustazah. Baik. Kemudian Saula, sudah dipastikan anggotanya kembali semua, Saula? Sudah, Ustazah. Baik. Kalau begitu kita ke tahap selanjutnya, yaitu presentasi hasil diskusi kalian dan poster yang sudah dibuat. Hasil diskusinya dipresentasikan, setelah itu posternya. Sudah terlihat ya, Ustazah? Sudah nak, sudah tampil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait penyakit dan teknologi yang terjadi pada sistem sirkulasi fungsi. Yang pertama adalah penyakit serangan jantung, yaitu terhambatnya aliran darah ke jantung. Teknologi yang dapat digunakan untuk menangani serangan jantung yaitu adalah EED atau Automated External Defibrillator. Adalah sebuah alat medis yang dapat menganalisis irama jantung secara otomatis dan memberikan kejutan listrik untuk mengembalikan irama jantung jika dibutuhkan. Alat ini berfungsi untuk menolong orang yang mengalami henti jantung. Penyakit yang kedua yaitu trombosis vena dalam atau deep vein thrombosis atau DVT. Lalu teknologi yang dapat digunakan adalah filter vena cava. Jika pasien tidak bisa diobati dengan obat-obatan, dokter akan memasang filter khusus di pembuluh darah rongga perut utama atau vena cava. Filter tersebut berfungsi mencegah gumpalan darah memasuki paru-paru dan menyebabkan emboli paru. Baik, yang selanjutnya adalah poster dari kelompok kami. Kami memilih penyakit stroke dan penanganannya. Apa sih itu stroke? Secara lebih lengkapnya, stroke adalah gejala-gejala defisit fungsi syaraf yang diakibatkan oleh penyakit pembuluh darah otak. Nah, gangguan fungsi syaraf tersebut disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak non-traumatik, atau secara singkatnya terdapat pada poster tersebut adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak berkurang akibat penyumbatan atau stroke iskemik. Nah, bagaimana sih cara menangani stroke tersebut? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arda. Cara menanganinya itu dengan PACS.
Apa itu PACS? PACS itu suatu sistem yang bisa menyimpan gambar hasil CT scan ke spesialis radiologi agar bisa dibaca sesuai aslinya. Lalu apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan dari PACS ini, dokter dapat menyimpan data digital dari hasil radiologi sehingga tak lagi ketergantungan dengan medical record. Untuk mengenai kekurangan dari teknologi PACS, diantaranya ialah biaya pengembangannya itu mahal. Selain itu, kita itu perlu adanya integrasi dengan sistem informasi rumah sakit, sistem informasi radiologi, dan rekam media elektronik belum dapat diwujudkan saat ini. Selain itu, bandwidth juga terbatas dan workstation atau komputer untuk akses PACS juga terbatas. Kurang lebihnya begitu presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 3. Jadi tadi sudah lengkap ya penyampaiannya. Kemudian teknologi yang dipakai tadi mungkin ini juga sangat bermanfaat karena kalian tahu sendiri tadi di depan sudah ada infografis yang menyampaikan bahwa serangan jantung dan stroke itu merupakan dua penyakit yang bisa menyebabkan kematian terbesar di Indonesia. Jadi menjadi informasi tambahan juga ya bagi kita gitu untuk mengatasi stroke-nya. Selanjutnya kelompok berapa yang ingin menyampaikan hasilnya? Kelompok 5 saja. Kelompok 5. Silakan Saula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akan mempresentasikan LKPD yang telah kami diskusikan. Untuk penyakitnya, yang pertama aneurisma aorta adalah penyakit yang ditandai dengan penggelembungan pada pembuluh darah aorta. Penggelembungan dapat terjadi pada aorta di bagian perut, dada, atau keduanya. Kemudian yang kedua, aterosklerosis adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Kondisi ini merupakan penyebab umum penyakit jantung koroner atau aterosklerosis heart disease. Kemudian yang ketiga, serangan jantung, yaitu suatu penyumbatan aliran darah ke otot jantung. Adapun teknologi yang digunakan adalah yang pertama pada aneurisma aorta adalah stent endovascular graft. Kemudian yang kedua, arteriosklerosis menggunakan teknologi pemasangan ring atau stent. Dan yang ketiga, serangan jantung menggunakan teknologi cardiac resynchronization therapy atau CRT. Ya, di sini dalam poster ini kita mengambil penyakit arteriosklerosis. Jadi penyakit aterosklerosis itu adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri, di mana ini diakibatkan oleh penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Kemudian teknologi yang kami gunakan dari penyakit aterosklerosis ini adalah pemasangan ring. Pemasangan ring jantung atau biasa disebut dalam bahasa medisnya itu adalah stent jantung, yaitu sebuah prosedur yang dilakukan untuk melebarkan pembuluh darah koroner yang menyempit atau tersumbat di bagian jantung. Nah, tujuan dari pemasangan ring ini untuk membuka pembuluh darah atau saluran darah yang tersumbat. Dan proses pemasangan ring jantung itu dimulai dengan menyuntikkan anestesi lokal ke area di mana kateter akan dimasukkan. Nah, biasanya kateter dimasukkan melalui pembuluh darah di pangkal paha, lengan, atau leher. Setelah itu, dokter akan memasukkan kateter dengan stent dan balon di ujungnya menuju ke arteri koroner yang menyempit. Kateter diarahkan menggunakan monitor dan pewarna khusus sebagai pemandu. Saat kateter sudah berada di area yang menyempit atau tersumbat, maka balon di dalam stent akan mengembang, diikuti pelebaran dinding arteri koroner. Setelah sumbatan di arteri koroner terbuka dan aliran darah kembali lancar, dokter akan mengempiskan balonnya dan melepaskan kateter. Namun, stent tetap ditinggalkan di arteri koroner agar dapat menjaga aliran darah di tempat tersebut tetap lancar dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada otot jantung.
Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan yang pertama itu secara substansial dapat meningkatkan aliran darah dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada otot jantung. Kemudian yang kedua yaitu dapat memperbaiki gejala penyakit jantung seperti nyeri dada atau angina dan sesak nafas. Kemudian yang ketiga, ring jantung itu jauh lebih tidak invasif dibandingkan operasi bypass. Waktu pemulihan juga jauh lebih singkat daripada operasi bypass. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama dapat menyebabkan pendarahan akibat luka pada lokasi pemasangan ring dan terbentuknya sumbatan pada lokasi pemasangan ring. Kemudian yang kedua, dinding arteri yang terbelah saat balon mengembang. Kemudian yang ketiga, terjadi penggumpalan darah yang menyebabkan serangan jantung. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 5. Terima kasih untuk semua siswa dan semua kelompok yang sudah berpartisipasi aktif tadi, baik di pembelajaran yang di room besar maupun di masing-masing kelompok. Dari kelima kelompok yang sudah menampilkan materinya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Sudah. Baik, kalau sudah jelas, silahkan dikerjakan soal evaluasi yang linknya sudah saya share di kolom chat Google Meet-nya. Silahkan diklik. Sudah bisa dibuka. Oke. Baik, karena waktunya sudah habis, silahkan jawabannya di-submit. Sudah di-submit semua, Nak? Sudah. Baik, terima kasih. Hari ini kita belajar apa saja? Ada yang bisa merangkum pembelajaran hari ini? Silakan, Mira. Hari ini kita mempelajari tentang apa saja penyakit pada sistem sirkulasi manusia dan teknologi yang dapat menangani serta beberapa faktor penyebab dari penyakit-penyakit tersebut. Oke, terima kasih Mira. Lengkap sekali ya dari awal sampai akhir. Kemudian kira-kira apa sih manfaat yang kamu dapatkan setelah kalian belajar hari ini yang mungkin bisa diterapkan? Oke, ada Dila, Mira, Saula. Silakan Dila dulu. Manfaat yang Dila dulu, oke. Iya. Manfaat yang didapat dari pembelajaran hari ini yaitu pastinya mendapat pengetahuan baru dan di mana ilmu ini tuh diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga dengan belajar ini kita jadi lebih aware dengan pola hidup kita gitu. Oke, terima kasih Dila. Nakia, silakan. Ya, kita bisa mengantisipasi aja sih Us, biar kita misalnya gak kena gangguan sistem sirkulasi. Baik, antisipasi yang bisa kita lakukan karena sudah dapat ilmunya tadi ya. Yang terakhir Saula, silakan. Ya, jadi manfaatnya itu kita jadi tahu tentang permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kayak misal tadi penyakit jantung, terus habis itu kita juga mengerti dan mempelajari kayak berbagai macam penyakit sistem sirkulasi sama cara mengatasinya atau teknologinya gitu. Baik, terima kasih. Jadi tadi dari ketiganya sama Mira saling melengkapi ya. Jadi manfaatnya itu bukan hanya saat kalian di dalam kelas seperti sekarang, tapi juga diharapkan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama tadi mengantisipasi agar jangan sampai kita bisa terkena penyakit atau gangguan pada sistem sirkulasi. Terima kasih. Untuk anak-anak hebat hari ini, kalian sudah belajar dengan baik, aktif. Kemudian minggu depan kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Jadi sumber belajar tentang sistem pencernaan nanti di-download, kemudian dibaca dulu sebagai bahan untuk diskusi kita minggu depan. Sebelum Usada akhiri, ada yang ditanyakan, Nak? Tidak ada. Kalau tidak ada, bisa minta tolong siapa yang menutup pembelajaran pada siang hari ini, yang menutup dengan doa, silakan.
Karena sepertinya Dimas terganggu ya jaringannya. Lift tadi. Siapa yang bisa memimpin doa teman-temannya hari ini? Doa setelah pembelajaran? Saula. Oke, silahkan Saula. Astagfirullah. Ya, Ustazah. Ya, jadi sekian pembelajaran dari kita. Semoga kita dapat manfaatnya semua. Kita mengakhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Saula. Lebih afdal kita baca Al-Fatihah juga ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Al-Fatihah. Sampai bertemu lagi minggu depan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah. Sama.